Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Indah Stani Pandulu, NIM 18080314043 dari Pendidikan Administrasi Perkantoran 2018A. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengarsipan secara sederhana dengan bahan-bahan atau peralatan yang seadanya. Untuk itu, simak video berikut ini. Halo teman-teman, pasti di antara kalian banyak yang menyimpan dokumen secara sembarangan ya. Padahal, perlu kita ketahui bahwa menyimpan dokumen secara sembarangan dapat menyebabkan dokumen itu menjadi rusak, bahkan sampai hilang. Beberapa di antara kalian pasti menyimpan dokumen dengan cara menumpuk dan tercampur menjadi satu dengan dokumen lain. Tempat penyimpanan arsip atau dokumen juga perlu kita perhatikan untuk menghindari tempat tersebut lembab yang dapat merusak dokumen atau menjadikan dokumen luntur. Baik, sekarang kita akan melakukan pengarsipan. Peralatan yang dibutuhkan adalah, yang pertama adalah map clear holder. Map ini terdiri dari beberapa kantong plastik di dalamnya, seperti ini, yang memudahkan untuk memisah-misahkan. Map ini terdiri dari 60 pocket atau kantong plastik. Biasanya itu harganya 27.000. Kemudian ada peralatan yang kedua adalah, yang pertama adalah dokumen yang kita butuhkan untuk pengarsipan. Saya akan membuat contoh. Yang pertama adalah dokumen perkuliahan seperti ini. Ini ada KRS. Kemudian dokumen identitas pribadi seperti akte kelahiran. Selanjutnya ada kertas HVS. Kertas HVS ukurannya adalah ukuran folio. Kemudian ada penggaris, ada ballpoint, kemudian ada double tip, kemudian ada spidol, dan terakhir ada gunting. Nah, apabila semua bahan telah dipersiapkan, maka kita akan melakukan pengarsipan. Langkah pertama adalah kita akan membuat buku arsip dengan kertas HVS ukuran folio ini. Kita garis kertas HVS ini dan kita akan membuat menjadi 6 kolom. Hasilnya akan seperti ini. Jadi buku arsip ini digunakan untuk pengarsipan, untuk mendata apa-apa saja dokumen yang telah kita arsipkan. Kolomnya terdiri dari nomor, kemudian klasifikasi arsip, kemudian abjad item arsip, kemudian uraian informasi arsip, kemudian ada tanggal, kemudian jumlah, dan keterangan. Jadi teman-teman, apabila kita sudah membuat buku arsip, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat batas. Tetap menggunakan kertas HVS yang sudah saya potong seperti ini. Saya bagi dulu menjadi 4 bagian, kemudian saya potong dan saya akan potong seperti ini. Batas
atau bisa dikatakan sebagai indeks. Nah, seperti ini. Kita akan lipat seperti ini dengan ukuran 1 cm, otomatis belakangnya juga 1 cm. Ini adalah cara mudah untuk membuat batas atau indeks arsip seperti ini, sehingga ukurannya 2 cm. Kemudian kita gunting seperti ini. Seperti ini akan membentuk seperti ini. Ini bisa kita tulis dengan menggunakan spidol. Kita tulis A. Kita buat kurang lebih sampai Z itu sekitar 26. Namun apabila kita mengarsipkan beberapa dokumen, misalnya tergantung klasifikasi arsip. Misalnya di sini saya akan mengarsipkan 2 klasifikasi arsip. Jadi yang pertama ada dokumen perkuliahan dan yang kedua ada identitas pribadi. Maka saya akan membuat kartu indeks ini atau batas ini sebanyak 26 dikali 2 yaitu 52. Seperti itu. Seperti ini. Batas-batas yang telah saya buat. Kemudian indeks tadi atau batas tadi kita bisa tempelkan menggunakan double tip seperti ini. Ini lalu kita lepas bagian belakangnya. Kita taruh di bagian sini, karena sini sudah untuk klasifikasi arsip yang pertama. Ini saya akan membuat klasifikasi yang kedua seperti ini bagian atas. Nah, seperti ini. Kemudian di sini nanti akan ditempel batas yang B, kemudian setelah itu yang C sampai yang Z. Kemudian saya akan membuat sampul. Atau cover yang digunakan untuk klasifikasi arsip. Menggunakan spidol. Dokumen perkuliahan. Seperti ini. Bisa dihias, bisa tidak ya, tergantung selera masing-masing. Setelah itu kita pasang sampul yang digunakan untuk pengklasian arsip pada map. Kita posisikan
pada kantong plastik yang terdapat huruf A. Seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita pasang juga untuk identitas pribadi, sampul klasifikasi identitas pribadi pada batas yang A. Kita masukkan. Nah, seperti ini teman-teman. Seperti ini. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita akan mengisi buku arsip dan melakukan pengarsipan menggunakan arsip yang telah kita siapkan, arsip perkuliahan dan arsip identitas pribadi. Jadi sebelum kita memasukkan ke dalam map, kita harus mengisi terlebih dahulu atau mencatatnya di dalam buku arsip. Yang pertama adalah arsip perkuliahan. Ini adalah KRS semester 1. Kita tulis nomor 1, klasifikasi arsip dokumen perkuliahan. Kemudian abjad item arsip ada K, uraian informasi arsip, KRS, kemudian tanggal 21/2/2021, kemudian jumlah 1, keterangan KRS semester 1. Ini teman-teman. Nah, setelah itu baru kita bisa masukkan ke dalam map. Kita masukkan pada abjad yang K. Kita masukkan. Seperti ini teman-teman, pada abjad yang K untuk klasifikasi dokumen perkuliahan. Kemudian dokumen yang kedua, akta kelahiran, kita klasifikasikan pada identitas pribadi. Nomor 2, identitas pribadi. Kemudian abjad item arsipnya itu A. Kemudian uraian informasi arsip, akta kelahiran, kemudian tanggal 21/2/2021, jumlah ada 1, keterangan, akta kelahiran Ratih Indah. Ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk pengarsipan saya ambil contoh 2 dokumen saja sebagai pewakilan.
kita masukkan ke dalam map dengan klasifikasi identitas pribadi. Kita masukkan pada kolom A. Baik teman-teman, pengarsipan telah kita selesai lakukan. Untuk buku arsip ini bisa diisi apabila kita mau mengarsipkan dokumen lainnya. Jadi tadi kan saya ambil contoh 2 dokumen untuk mewakili klasifikasi arsip. Nah, untuk seterusnya kalian bisa menggunakan buku arsip ini terlebih dahulu, mengisi buku arsip terlebih dahulu, kemudian baru masukkan ke dalam map. Kemudian agar buku arsip ini tidak hilang, kita bisa meletakkannya di dalam map di kantong pertama. Ini teman-teman, mudah sekali kan? Demikian pengarsipan yang saya lakukan tentang dokumen pribadi dan dokumen penting. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.